Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan ke studi kasus untuk pengolahan data ya. Bagaimana kita menggunakan analisis toolbar ini untuk pengolahan data hasil pengujian. Saya akan langsung masuk ke Excel ya. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Di sini ceritanya kita diminta melakukan evaluasi terhadap dua buah simpangan baku ya, yang menggunakan apa yang dilakukan pengujiannya oleh laboratorium untuk memastikan apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak dari simpangan baku ini. Secara manual kita menghitung standar deviasi terlebih dahulu. Kita hitung standar deviasinya, kemudian kita menghitung F hitung. F hitung itu rumusnya ini ya, standar deviasi pertama kuadrat dibagi dengan standar deviasi kedua kuadrat. Di mana aturannya standar deviasi yang di atas harus lebih besar daripada standar deviasi yang di bawah. Berarti yang 0,41 ini harus di atas. Ketemunya 1,61. Untuk mencari F tabel, kita bisa memanfaatkan tabel F ya. Memanfaatkan tabel F, caranya bagaimana? Kita membaca tabel F ya. Di sini ada dua pengujian, dua paket data, ada paket data 1 dan paket data 2. Paket data 1 diuji 7 kali, berarti degree of freedom-nya N-1 ya, berarti 6. Kemudian paket data 2 juga diuji 7 kali, berarti degree of freedom-nya 6. Berarti ini ya, F hitungnya F tabelnya adalah 4,28. 6 versus 6. Tapi sebenarnya Excel ini menyediakan apa namanya, cara ya untuk menghitung F critical atau F tabel, yaitu rumusnya FINP, kita buka from 0,05 titik koma degree of freedom pertama. Degree of freedom pertama berarti 6, degree of freedom kedua 6. Kita tutup kurung. 4,28 sama ya antara membaca manual di F tabel dengan menggunakan Excel. Kesimpulannya apa? Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata antara simpangan baku pengujian pertama dengan simpangan baku pengujian kedua. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk membandingkan antara rata-rata pengujian 1 dengan pengujian 2 gitu ya. Misalnya di sini kasusnya kita ingin melakukan validasi atau ya validasi metode kita untuk diperbandingkan dengan metode ASTM gitu ya. Ini laboratorium menguji menggunakan metode yang didevelop oleh laboratorium itu sendiri. Kemudian ada lab yang menggunakan ASTM. Kita ingin membuat kesimpulan apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak antara metode A dengan metode ASTM ini. Kita mencari rata-rata terlebih dahulu dari pengujian ini ya, pengujian metode A dan rata-rata dari pengujian metode B. Kemudian kita juga mencari standar deviasi. Standar deviasi dari metode A dan standar deviasi dari metode B. Kemudian kita menghitung standar deviasi gabungan menggunakan rumus yang ini.
Isfold adalah akar dari standar deviasi yang pertama kita kuadratkan dikalikan dengan n-1 atau degree of freedom, yaitu kebebasan, tambah standar deviasi pengukuran atau pengujian yang STM kuadratkan dikali degree of freedom-nya. Kemudian karena ini ada penambahan berarti harus ada kurung di depannya, dibagi dengan degree of freedom total ya, berarti 6 tambah 6 kurang 2. Ini S-nya 0,3. Kemudian T hitung berarti sama dengan, ini rumusnya absolut di sini ya, ada absolut berarti kita berikan ABS di sini. Rata-rata pertama dibanding rata-rata kedua dibagi dengan akar dari seper jumlah pengujian pertama 6 ditambah seper jumlah pengujian kedua 6 dikali dengan S full kuadrat. Ketemunya 0,885. Untuk mencari T-tabel sama dengan uji F tadi ya, kita bisa membaca dari tabel T ya. Cara membacanya ini agak berbeda dengan tabel F. Kalau tabel T kita menghitung degree of freedom total ya. Tadi degree of freedom total kan berarti degree of freedom pengujian pertama 5, degree of freedom pengujian kedua 5 ya, n-1 berarti 10. Nah, kita ingin mengambil pada tingkat kepercayaan 95%. Maka kita cari yang 10 dan ini adalah 0,05 ya. Kalau tingkat kepercayaan 95% kan kesalahannya berarti 5%, 5/100, 0,05. Ketemunya 2,2. Kita bisa juga mencari dengan rumus TINP. Probability-nya tingkat kepercayaan 95% berarti probability 5, kemudian degree of freedom-nya 5 tambah 5, 10 ya, 2,28. Sama ya, antara kita membaca dari tabel T dengan menggunakan TINP gitu ya. Oh ya, saya akan melanjutkan dulu. Tadi kita juga bisa menghitung yang uji F tadi dengan analisis Tulpak ya. Analisis Tulpak itu bisa Bapak Ibu dapatkan di data, kemudian di sini ada data analisis. Ya. Data analisis, kemudian di sini akan ada berbagai macam statistik yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Misalnya kalau kita mau uji F berarti kita pilih F test to sample for variances ya. Kita blok. Nah ingat, untuk mengambil data yang pertama selalu yang SD-nya lebih besar, data yang kedua yang SD-nya lebih kecil. Kemudian output range adalah tempat kita mengeluarkan data analisisnya. Nah di sini Excel akan membuat kalkulasi secara otomatis ya berdasarkan Tulpak tadi. Di sini ada F ya 1,61 dan ada F critical quantile 4,28 sekian. Ini sama ya kalau kita bandingkan antara hitungan ini ya manual tadi 1,61 yang F tabel atau F criticalnya 4,28. Begitu juga dengan t-test juga ada di Tulpaknya ya. Data analisis kita cari t-test. Nah t-test ini ada 3 pilihan ya. Ada pair to sample for means, to sample assuming equal variances, dan to sample assuming unequal variances. Ini masing-masing ada pemanfaatannya. Kita pakai yang assuming equal variances. Artinya apa? Kita asumsikan bahwa varian dari dua data ini tidak berbeda ya, atau equal.
kita blok data pertama, kita blok data kedua, kemudian output range-nya kita keluarkan di misalkan sini ya. Ya. Maka Excel tadi akan menghitung secara otomatis ya. Kita cari T hitung adalah T start di sini ya. Oh iya, saya lupa untuk memasukkan data yang dites ini tidak boleh terbalik juga ya. Saya ulang lagi. Data analysis, t-test to sample assuming equal variances. Kita blok data yang rata-ratanya lebih besar dulu yang atas supaya nanti hasilnya tidak minus ya. Karena kalau tidak nanti minus. Lalu kita blok data kedua yang rata-ratanya yang lebih kecil dan kita keluarkan di Excel kolom C19. Maka Excel akan melakukan perhitungan secara otomatis. Ini adalah T hitung, T start ya 0,0884 atau 885 ya 46, dan T critical details 2,28. Sama ya hasilnya antara perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan analisis toolpath. Nah, apa kesimpulan dari pengukuran ini? Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata metode A dengan metode ASTM. Begitu ya kesimpulannya di sini. Kita bisa membuat perumusan kesimpulan di sini. Jadi jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kesimpulannya tidak berbeda signifikan, atau hipotesis yang kedua ya, berbeda signifikan. Nah, di sini disimpulkan tidak berbeda signifikan ya, karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Begitu ya penerapannya. Lalu kita masuk ke yang ketiga ya, yaitu menghitung berdasarkan ANOVA one way atau ANOVA single factor. Ini tadi seperti yang disampaikan di teori sebelumnya, ANOVA single factor ini digunakan untuk melakukan uji homogenitas gitu ya. Uji homogenitas dari suatu sampel. Misalkan kita melakukan atau membuat suatu uji banding antara laboratorium atau uji profisiensi, itu kan diminta untuk memastikan bahwa sampel yang akan dikirim ke peserta uji profisiensi atau uji banding itu homogen gitu. Ini salah satu yang bisa dijadikan atau statistik yang bisa digunakan untuk menjustifikasi homogenitas suatu populasi. Ini kita langsung masukkan rumusnya saja ya. Kita kuadratkan di sini. Ini adalah pengujian 10 sampel diuji duplo di sini. Ini duplonya, ini simplonya, ini duplonya, ini nomor kemasan 20, ini simplonya, ini duplo. Lalu yang ini, yang B kita kuadratkan. Lalu A plus B berarti simplo plus duplonya. Kemudian A plus B kuadrat berarti yang ini dikuadratkan dibagi 2. Kita jumlahkan setelah dapat ini ya. Jadi kita jumlahkan.
Langkah-langkahnya seperti yang disampaikan tadi dalam pembahasan teori one way ANOVA atau ANOVA single factor. Kita pertama menentukan sum square total ya. Sum square total adalah jumlah dari X kuadrat ya dikurangi X total dikuadratkan ya. Berarti 480 dikuadratkan dibagi dengan N. N itu adalah jumlah pengukuran ya. Berarti 20. Karena ini 10 sampel diambil diukur secara duplo ya. Ketemunya 0,928. Sum square faktor rumusnya adalah sigma dari X kuadrat per N. N ini adalah pengulangannya ya, replikasinya. Kita sudah membuatkan formulasi Excel di sini ya. Berarti sigma dari ini adalah yang 1156 11.560 7,97 dikurangi 480 kita kuadratkan dibagi dengan 20. Sum square error adalah sum square total dikurangi sum square faktor. Kemudian kita menghitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini ada dua kontributor ya. Yang pertama dari faktor jumlah sampel atau bibit, berarti N1, berarti 10 sampel dikurangi 1. Kemudian dari error atau within ya. Within berarti N adalah jumlah sampel dikali replikasinya kurangi 1. Total adalah 10 jumlah sampel dikali replikasinya kurangi 1. Atau total berarti 9 tambah 10, 19 begitu ya. Lalu kita membuat tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini derajat kebebasannya kita ambil dari faktor ya, faktor jumlah sampel, kemudian yang bawah dari error yang totalnya 19. Sum square. Nah, ini membacanya begini ya. Ini kan tabelnya begini. Ini sum square. Nah, sum square apa? Di sini sum square faktor. Berarti kita cari sum square faktor. Yang bawah ini sum square error. Berarti sum square error. Lalu mean square adalah sum square dibagi dengan DF-nya ya. Mean square dibagi dengan DF-nya. F hitung adalah mean square between dibagi mean square within. F tabel itu tadi ya, kita bisa langsung menggunakan NIMT. Probability-nya 0,05, degree of freedom-nya berarti 10,9 ya. Oh sorry, kebalik. Kita degree of freedom-nya itu error-nya dulu atau within-nya, between-nya 3,02. Kesimpulannya karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka pengujian sampel ini memiliki homogenitas yang baik ya. Kalau kita gunakan rumus if ya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka homogen. Kalau F lebih besar dari F tabel, tidak homogen. Ini kedua. If F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesisnya yang kita ambil adalah
ya sebaliknya maka tidak homogin. Di sini kesimpulannya homogin ya, karena F hitung lebih tabel. Nah, sekarang kita coba menggunakan analisis toolpath untuk melakukan perhitungan ANOVA ini secara otomatis ya. Nah, caranya kita blok data mentah dari 10 pengujian, lalu kita pilih. Nah, ini untuk memilih apakah ini kolom atau row, kita lihat ya. Kalau datanya kita susun seperti ini, berarti ini kan baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat, berarti ini row ya. Penyusunan semacam ini masuknya row. Lalu di sini tempat kita mengeluarkan data analisisnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah F hitung, ini adalah F critical atau F tabel ya, sama ya. F hitungnya tadi 0,833, tabelnya 3,02. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perhitungan manual kita sudah firm ya, sudah betul maksudnya. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan analisis terhadap pengujian lain ya. Sini ada contoh, ada pengujian lain. Kita ingin lakukan apakah data ini homogen atau tidak ya, sama seperti tadi. Kita ini langsung otomatis saja ya. Lalu hasilnya kita keluarkan di sampingnya saja ya, sebelah sini. Di sini dari ANOVA menggunakan toolpath, F hitungnya 3,71, sedangkan F criticalnya 3,02. Kesimpulannya berarti jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka sampel ini kita nyatakan homogen ya. Jika tidak, maka jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka sampelnya tidak homogen. Nah, kesimpulan dari analisis toolpath ini mengatakan sampel ini tidak homogen. Dalam ranah pengujian, di sini bisa juga terkait dengan sampling. Berarti pengujian ini atau sampling ini menyumbang simpangan baku sampling ya. Simpangan baku sampling ini tadi seperti yang sudah dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya, rumusnya adalah akar dari mean square between, mana mean square between? Ini ya, ini adalah mean square between dikurangi mean square within yang bawah ya, dibagi dengan replikasi jumlah pengujiannya. Berarti ini diuji secara duplo ya, berarti dibagi dua. Berarti simpangan baku atau standar deviasi dari sampling ini menyumbang 0,302. Kalau kita ingin menghitung estimasi ketidakpastian dari pengujian semacam ini, berarti nanti simpangan baku sampling ini menyumbang kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran gitu ya. Ketidakpastian pengukuran dari batch sampel ini. Ya, nanti kita masukkan melalui evaluasi tipe A, distribusinya normal gitu ya. Kan melalui evaluasi tipe A distribusi normal, yaitu dengan cara SD dibagi dengan akar N. Nanti ini menyumbang ketidakpastian. Jadi begitu ya, ini contoh bagaimana kita menerapkan analisis dalam mengolah data hasil pengujian di laboratorium.
Saya kira itu dulu pada kesempatan webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam webinar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada webinar yang akan datang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.